ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم تعلما والتعليما والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة لحضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا سيدنا الإمام أحمد بن سلمة المهاجر إلى الله وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن البعل وجميع سادتنا البعل كل الصالح والولي وإلى رسولنا الإمام سلطان الأولياء القطب رباني والغوث الصمداني الشيخ محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصوله وفروعهم وإلى روح صاحب المؤلف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحج بفضل وإلى أرواح جميع مشايخنا حسن شيخ حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب حسن بن أحمد بهرون والحبيب قاسم بن أحمد بهرون ووصولهم وفرهم والمنتسبين إليهم وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وعليهم ولا الضالين آمين. Sampai mana sekarang? Sampai mana? Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin ila an qala. Ar-rabi'u yang keempat daripada rukunnya salat
Qiraatul Fatihah, membaca surat Fatihah. Wa yajibu, dan wajib tartibuha, wajib tertib. Bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Wa mualatuha, dan mualah baina kalimatil Fatihah. Apa? Berurutan. Apa bukan berurutan? Bersambung. Harus ketika kita membaca surat Al-Fatihah harus bersambung. Jangan dipisah dengan sesuatu yang tidak ada maslahatnya tentang sholat, yang tidak ada kaitan maslahat untuk sholat. Beda kalau memang yang pernah saya jelaskan, kalau ada maslahat untuk sholat, kayak contohnya salah satunya ketika bersin, begitu bersin sampean baca alhamdulillah, itu termasuk maslahatus sholat, nggak batal. Beda kalau yang jawabnya, misalkan saya bersin pas baca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, terus saya baca alhamdulillah, nggak apa-apa, lanjut arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tapi yang dengar jangan jawab yarhamukumullah, nah itu batal, karena ada lafadz khitab, ada lafadz khitab, ada kaful khitab di situ, ngajak bicara sama orang. Nah itu batal. Tapi kalau kita mengucap apa? Kita ngucapin alhamdulillah ketika bersin nggak apa-apa. Tapi syaratnya orang yang lain jangan jawab yarhamukumullah. Terus jawab lagi yahdikumullah wa yuslih balan wa balakum, rusak semua. Ya. Ngopi. Kalau ada kaitannya dengan maslahat untuk sholat nggak jadi nggak apa-apa. Terus udah kita jelaskan kan itu ya. Terus syarat yang ketiga, bukan rukun. Syarat Fatihah. Wa tasdidatuha. Wa tasdidatuha. Jadi di surat Al-Fatihah ada huruf-huruf yang musyaddad, yang ada tasdidnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, ra-nya ada tasdid, Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, tasdid. Iya, tasdid. Kalau nggak salah jumlahnya ada 14 sama surat Al-Fatihah. Tasdid yang ada di surat Al-Fatihah sama basmalah. Dan semuanya harus ketika ada tasdid harus dibaca tasdidnya. Jangan sampai yang musyaddad tidak dibaca dengan musyaddad. Batalat salat. Batal salatnya. Awas. Iya kana na'budu wa iya ada tasdid. Iya kana na'budu wa iya kana tasdid. Ihdinas siratal. Ada tasdid. Siratal lam. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdotnya. Waladdo ada tasdid. Awas. Perhatikan. Sampean sudah belajar sekarang. Mau nggak mau harus bisa. Kalau yang nggak musyaddad dibaca musyaddad, yang musyaddad terus dibaca tidak musyaddad, batalat sholatu. Beda sebaliknya. Beda kalau sebaliknya. Yang tidak musyaddad dibaca musyaddad, kalau merubah makna batal. Tapi kalau nggak merubah makna nggak batal. Paham ya? Ya harus mananya harus belajar ya. Orang muslim. Makanya kata Abdul Haddad, miskin katanya orang muslim. Sholat tiap hari. Sama sekali nggak ngerti. Artinya surat Al-Fatihah nggak ngerti. Kasihan. Surat Al-Fatihah itu ya kita sebagai orang muslim ya harus tahu. Harus tahu artinya. Karena udah sehari 5 kali kita ketemu.
Sehari 5 kali, bahkan sholat sunnahnya, belum baca rotib, belum baca ini, belum baca, ya harus tahu. Ya, siap. Terus, wa tasydidatuha, terus wa ikhrajud dhad. Yang keberapa tuh? Yang keempat syaratnya membaca surat Al-Fatihah, wa ikhrajud dhad minadh-dha. Dan wajib memperhatikan huruf dhad sama dha. Karena di surat Al-Fatihah enggak ada yang namanya dhad, enggak ada, dha enggak ada. Enggak ada dha enggak ada. Tapi dhad yang ada. Walad dhalin. Jangan sampai dhad dibaca dha. Salat. Belajar. Resiko, sampai harus belajar. Harus krungu. Belajar. Walad dhalin. Jangan dibaca walad dhalin. Ya. Fala yasihu min qadirin aw mugassirin fi ta'allum ibdalu dhad min al-Fatihah bi-dha wala ibdalu harfin akhar minha bi-ghairi. Ya sekarang udah belajar sampean, kecuali orang yang baru belajar enggak apa-apa. Ya, baru belajar enggak apa-apa. Tapi kalau sudah belajar ya harus terlanjur basah. Terus pokoknya huruful Fatihah enggak boleh diganti. Hamzah qata dipakai hamzah wasal. Batalat salat. An'amta siratal ladzina an'amta hamzahnya hamzah qata. Kalau misalnya siratal ladzina an'amta hamzahnya hilang. Batal. Siratal ladzina an'amta. Ini kalau di Hadramut kita kalau baca begini panjang bahasnya karena memang ini penting. Karena mau tidak mau surat Al-Fatihah tiap hari kita baca. Makanya kita harus betul-betul. Ya, harus betul-betul. Karena 5 waktu ya satu-satunya. Karena satu-satunya ini andalan kita sholat. Ya, satu-satunya. Terus yang keberapa sih? Nah, kelima. Banyak ini. Ya. Saya baca lagi. Yang kelima. Adamul lahan al-mukhil bil ma'na. Oh, udah itu. Antakuna halatal qiyam fil fard. Hendaknya membaca surat Al-Fatihah ketika sholat fardu dalam keadaan berdiri. Terus ada lagi syaratnya. Tidak boleh ketika membaca surat Al-Fatihah tujuannya bukan untuk sholat. Misalnya ruqyah. Masya Allah. Terus kaunuha bil Arabiyah harus pakai bahasa Arab ya, bahasa Arab. Terus ada musharif. Tidak boleh ada yang memalingkan. Nah, yaitu ada musharif itu, yaitu kalau misalkan ya tadi, kalau bertujuan ketika membaca surat Al-Fatihah bukan membaca Fatihatul Kitab, artinya membaca Fatihatul Kitab Quran. Nah, sekarang kemarin bagi yang tidak mampu sama sekali ya, kan udah tidak mampu surat Al-Fatihah belajar. Tapi kalau sudah tidak mampu lagi membaca ayat wirid nggak bisa, ya, yang kayak cerita tadi Haji Faton itu, dia wajib berdiri sekedar kadar habisnya membaca surat Al-Fatihah. Misalnya dia nggak bisa baca surat Al-Fatihah berapa menit? 2 menit. Ya dia harus berdiri 2 menit itu. Zikir nggak bisa, apa nggak bisa, masya Allah. Ya mungkin mualaf. Kalau yang muslim, ya harus belajar, belajar. Ya lanjut. Watajibu dan wajib fi kulli rakaatin.
Artinya wajib membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat. Wajib. Tidak ada uzur. Artinya tidak ada sama sekali tidak dikasih kesempatan bagi orang yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah. Kecuali masbuk. Illa rakaatal masbuk, kecuali sholatnya orang masbuk. Bagi yang masbuk, ya, maka dia wajib disibukkan dirinya untuk membaca surat Al-Fatihah. Wajib dia disibukkan untuk membaca surat Fatihah, walaupun tidak sampai, walaupun nggak seluruhannya. Misalkan dia jadi makmum masbuk, baru membaca Ar-Rahmanir Rahim, imam sudah ruku, ya dia harus ruku. Kalau misalkan makmum masbuk, dia disibukkan untuk membaca iftitah. Misalkan begitu masbuk, dia baca surat membaca iftitah. Ketika dia membaca iftitah, dia wajib membaca Fatihah sebanyak atau sekadar yang dia tadi baca iftitah. Misalkan baca Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa inni wajjahtu wajhiya lillahi. Berapa menit? Kalau misalkan baca surat Al-Fatihah itu cukup untuk membaca surat Al-Fatihah, dia wajib membaca surat Al-Fatihah. Dia sibukkan. Misalkan dia mau masbuk, ya. Mestinya dia membaca surat Al-Fatihah, dia membaca iftitah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa inni wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati. Makmum enggak, imam udah ruku. Dia wajib membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sebanyak tadi yang dibaca iftitah. Tapi kalau dia nututin imam di ruku, dia mendapat rakaat. Tapi kalau nggak dapat, dia berarti nggak dapat rakaat. Paham nggak? Paham? Jelas? Ini sering. Iftitah itu kan sunnah. Maka makmum masbuk wajib dia sibukkan dirinya untuk membaca surat Al-Fatihah. Paham ya? Nggak apa-apa. Nggak baca iftitah juga nggak apa-apa. Harus membaca Fatihah. Walaupun membaca Fatihahnya nggak sempurna. Baru Ar-Rahmanir Rahim, imam ruku, ya dia ikut ruku. Bisa dia menghabiskan Fatihahnya kalau dia yakin bahwa imam rukunya lama. Dan dia nututi sama imam di ruku, itu boleh, silahkan. Tapi kalau misalkan dia pikirnya imam ini lama rukunya, dia habiskan Fatihah. Terus begitu dia ruku, imam sudah i'tidal. Berarti dia nggak dapat satu rakaat. Artinya dia tidak mendapat rakaat. Paham ya? Ningguri paham lagi ning sor gitu. Serius. Ayo, yang kelima. Rukun salat adalah ar-ruku'. Ruku' adalah kalau bahasanya inhina. Apa inhina itu? Bungkuk. Nah, inhina itu bungkuk. Dalam bahasa definisi ruku dalam bahasa yaitu bungkuk. Wa syar'an inhina'un khas. Nah, kalau dalam syariat definisinya bungkuk tapi secara khusus. Ini banyak syaratnya. Wa aqalluhu, dan paling sedikitnya an yanhaniyal musalli bilan khinasin bihaitsu tanalu yaqinan rahatahu rukbatih. Hendaknya yang musalli ini, yang sholat ini, dia menundukkan
membungkukkan tanpa inhinas. Apa itu tanpa inhinas? Sekiranya secara yakin rohatihi, telapak tangannya nyampe ke lutut. Sampai ke lutut. Apa itu al-inhinas? Al-inhinas an yutaqti'a ajizatahu wa yarfa' ra'sahu wa yuqaddim sadrahu. Belakangnya apa namanya? Nongol ya, begini, terus kepalanya ke depan, dadanya begini. Itu inhinas. Kalau begini enggak sah. Kecuali udzur. Memang dia ada sakit. Kalau ada sakit enggak apa-apa. Tapi kalau memang sehat, ya, begini. Sah. Rukunya enggak? Pahami ya? Nggak apa-apa, yang penting nanti syaratnya nggak boleh nanti ya. Kalau dia secara sengaja dan aliman tadi inhinas, dia batal sholatnya. Tapi kalau dia lupa dan dia nggak ngerti, fala tabtul, nggak batal. Sekarang sampean udah pada ngerti, berarti sampean batal, awas. Resiko orang belajar. Tapi kan pahalanya beda. Orang yang punya ilmu, sholatnya benar, pahalanya beda. Orang baca Quran, paham nahwu sorafnya, jangan disamakan. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jangan disamakan. Baca Quran, yang ngerti artinya, paham, sama yang enggak ya beda. Jangan disamakan. Ya, jangan disamakan. Beda. Sampean sekarang beda, pahalanya beda. Bakapan huruf. Ya, serok beda. Fala tabtul lakin yu'tabar dzalika ruku'an. Ya, tapi kalau lupa terus dia ngerti enggak batal. Tapi lakin la yu'tabar dzalika ruku'an, tapi tidak dianggap ruku'nya walaupun enggak tahu. Tapi enggak batal salatnya. Tapi bagi yang tahu batal salatnya. Paham ya? Paham? Ayo lanjut. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua, an yasihha ma qablah. Sebelumnya harus sah dulu. Rukun sebelumnya harus sah dulu. Ruku sah, sampean benar, tapi surat Fatihahnya enggak benar. Ya berarti enggak sah. Jadi yang kedua ada, yang pertama sebenarnya, yang pertama adalah dia harus sah dulu sebelumnya. Rukun sebelumnya harus sah. Terus an la yaqsuda bihi ghairahu. Dia enggak boleh rukunya tujuan yang lain. Paham tujuan yang lain? Sampean anak waktu pas lagi baca surat Al-Fatihah, tahu-tahu ada sing mukul, sing ngeplak sampean. Tapi tujuannya ngindarin pukulan, misalkan. Ada mayaseh, enggak sah, batalat sholat. Tuh. Paham ya? Terus yang ketiga anyat ma'inna fihi. Tumakninah. Ketika ruku dia tumakninah. Tumakninahnya seperti apa ya? Dengan sekadar membaca subhanallah, itu tumakninah. Sekadar membaca subhanallah. Terus antakuna tumakninatu fihi yaqinan. Hendaknya tumakninahnya secara yakin. Kalau misalkan ragu, ini saya ini tumakninah apa enggak? Pas ruku tumakninah apa enggak? Kalau ya sih enggak sah. Jadi betul-betul tumakninahnya. Subhanallah. Walaupun sekadar membaca apa? Tasbih satu kali. Subhanallah itu tumakninah. Paham ya? Ya paham sekian, kau segini mampu boleh dicatat.
Sunnahnya bagaimana? Sunnahnya sekarang. Apa tadi? Apa? Awaib. Kita baca di sini. Kita baca ke matanya ya. Baca ke matan. Enggak. Kalau yang tadi syaratnya tidak boleh perut nyampe ke paha. Begini, air mendekat, sama. Tapi kalau yang sampai parah, itu bukan ruku. Kecuali kalau ininya bukan di lutut, nggak apa-apa. Tapi posisi sama begini. Tapi kalau begini, nggak boleh. Syaratnya. Tapi kalau dia tangannya di sini di bawah lutut itu boleh. Tangannya di bawah lutut, boleh. Tapi nggak dapat sun. Banyak kalau kita mau baca sunnahnya ruku ya. Madad dhahri wal unuq. Dia harus memanjangkan ininya dan lehernya. Mata harus melihat. Kalau mazhab kita enggak harus sujud. Sunnahnya sujud. Pas apa namanya? Pas mata turun. Baca semua apa enggak nih? Terus wa tafriq bainahuma bi qadri shibrin. Ya. Kaki jangan rapat. Ya harus buka sekedar satu. Terus wa an yujafiya ar-rajulu mirfaqaihi an janbih. Dia harus melebarkan tangannya. Enggak boleh begini. Sunnah. Ya. Wa batnuhu an fakhidhi. Dan dia harus merenggangkan antara perut sama paha. Ya. Perut sama paha. Artinya kalau nempel banget secara sengaja ya nggak boleh. Sengaja batal. Tapi kalau nggak sengaja, ya nggak sengaja dia nggak dapat sunnah. Karena dia apa? Perutnya nempel ke paha. Tapi kalau sengaja batal salatnya. Tapi kalau nggak sengaja, dia nggak dapat sunnah. Ayo, lagi. Nomor 6. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi. Yang keenam, rukunnya adalah tuma'ninah. Bagaimana tuma'ninah? Bihaitsu sekiranya yastaqirru kullu udwin makanah. Menetap setiap anggota badan tempatnya. Itu namanya tuma'ninah. Biqadri dengan kadar subhanallah. Paham ya? Terus ketujuh al-i'tidal. Salah satu rukun daripada salat yaitu i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal itu istiwa wal istiqamah. Tegak. Ya. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara syariat hanya udar raqi ila makana alaihi qabla ruku'ih. Hendaknya kembali si peruku, artinya orang ruku itu ke tempat yang sebelum dia ruku. Syaratnya banyak. Wa yushtaratu fihi, dan disyaratkan di dalamnya an la yaksuda bihi ghairah.
Dia nggak boleh tujuannya ketika i'tidal itu tujuannya lain. Nah, tujuannya lain nggak boleh. Falau rafa'a minar ruku'i faza'an min syai'in. Kalau dia ruku, dia i'tidal, dia ngangkat dari ruku, tapi tujuannya karena takut dari sesuatu. Misalkan anak kucing, sing rada gila di kucing, atau misalkan anak apa? Anak satuan yang gurie, anak yang sore. Kagian tangis sing ruku karena wedi, karena takut dari binatang. Cepat-cepat dia i'tidal. Ini enggak sah. Batalat salatuh. Batal salatnya. Terus syaratnya lagi. An la yutawwilahu fawqa dzikrihil masyru' fihi qadral Fatihah. Dan syaratnya ketika i'tidal dia tidak boleh memanjangkan i'tidal selama membaca surat Al-Fatihah. Misalkan pas sampean i'tidal, suwe i'tidal, kecuali dalam kunut, kecuali salat subuh kunut nggak apa-apa. Selainnya nggak boleh. Lama. Sampean lamanya selama kalau sampean membaca surat Al-Fatihah itu batal salatnya. Batal salatnya. Fa in tawwalahu aliman amidan, kalau dipanjangkan dia tahu dan sengaja batalat salatuhu li'annahu ruknun qasir, karena ini rukun pendek. Enggak boleh lama-lama. Enggak boleh lama-lama. Jadi memang ada ilmunya, semuanya ada ilmunya. Gak usah goreng begana ilmu ya kan? Iya. Jadi harus ada ilmunya, semuanya serba ilmu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Enggak mungkin sampean pengen ngikut Nabi tapi enggak ada ilmunya, enggak ada caranya. Enggak mungkin. Terus yang kedua syaratnya apa katanya? Mau ngikut sesuatu hasanah. Harus sering berobat. Artinya sering berobat itu ya hadir majelis taklim atau tanya sama ustaz. Jangan mentang-mentang sampean tahu, sampean bikin ngeracik obat dewek. Laran dase dipikirnya kanker, akhirnya minum obat kanker. Kadang bisa ngeracik obat dewek, akhirnya mendem sampean. Kan gitu. Sampean lara petengnya disangka penyakit apa? Mah. Padahal mah bukan, masuk angin. Misalkan apa? Kena ketonjok atau apa? Jadi seperti itu ya. Harus ada ilmu. Semua itu sebenarnya di mazhab Syafi'i ada semua. Tapi kan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti aku salat. Artinya seperti itu kan sanad. Turun menurun. Nah, apa yang saya lihat dari guru-guru saya, ya semuanya kalau sudah i'tidal irsal, lepas. Artinya enggak begini. Ya, enggak begini. Banyak saya tuh sering lihat kayak takbiratul ihram aja, Allahu akbar. Ada yang begini ya. Terus ada yang irsal, Syiah itu irsal. Ala kulli hal. Tapi yang mu'tamad, yang memang sering dilakukan oleh salafun saleh, dia irsal, lepas. Ketika i'tidal ya di lepas. Enggak di begini ya. Udah? Ayo. Terus nah ini sunnah. Sunnanul i'tidal, sunnahnya i'tidal, irsalu yadaihi, menurunkan tangannya, irsal, dilepas. Sunnah. Ya. Lagi, lanjut. Terus yang keberapa sekarang? Kedelapan tuma'ninatu fihi. Dan kita diwajibkan tuma'nina ketika i'tidal. Ketika i'tidal kita diwajibkan tuma'nina. Bukan kayak tarawih yang biasa mana tuh? Kampung di kana? Jember ya. Gitu. Itu bid'ah itu.
Ngaco. Terus yang kesembilan. Yang kesembilan as-sujudu marratain fi kulli rak'ah. Sujud 2 kali setiap rakaat. Sujud 2 kali setiap rakaat. Itu termasuk salah satu rukun. Wa aqalluhu, dan paling sedikitnya sujud, ini yang wajib. Wad'u syai'in min jabhatihi, meletakkan sesuatu dari jabhanya. Alal ardi, di atas tanah atau sajadah. Paling sedikit, nempel. Terus wa butuni asabi iyadeh, dan jari-jari yang bagian dalam dan jari-jari kaki bagian dalam harus nempel di tanah. Nempel. Mana ya? Di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Jangan nanti tangan dikit, sikilnya masih ngelampre. Masih begini. Mas mau bangun? Ini bangun. Ini nempel, ya. Harus dalam waktu yang sama. Harus bersama. Jangan misalkan sampean jidat nempel, ya. Terus begitu sampean jidatnya angkat, ini yang nempel. Berarti enggak bersama. Itu tidak sah dan batal sholatnya. Aduh, Masya Allah. Wa butuni asabi yadayhi wa rijlih, dan ya saya ulangi lagi, paling sedikitnya meletakkan sesuatu min jabatihi, daripada jidatnya, alal ardi, di atas tanah atau sajadah, dan jari-jari bagian dalam, ya, jari-jari bagian dalam. Artinya jari-jari begini. Harus berapa? Jari-jari sampai begini enggak apa-apa, tapi itu paling sedikitnya. Tapi paling afdolnya itu nempel. Paham ya, Bu? Insyaallah, alhamdulillah. Wa butuni asabi yadayhi wa rijlih. Pokoknya bagian dalam tangan, jari-jari bagian tangan dalam, dan juga jari-jari kaki bagian dalam. Wa wad'u rukbatayhi, dan juga meletakkan lututnya. Ya kepriwe cara itu? Lututnya beli nempel si priwe ya. Kalau hidung sunnah. Hidung sunnah. Makanya kan bakal nganggo masker kan. Ya. Ya enggak apa-apa, sunnah. Sekarang apalagi zamannya masker. Sholat Jumat banyak. Pakai masker, dia sujud. Hidungnya enggak kena, enggak apa-apa. Itu sunnah. Yang wajib itu jidat. Paham ya? Terus syaratnya lagi wa tahamulun bi ra'sih. Tahamul itu rada neken. Sekiranya kalau ada kapas, keteken kapas itu. Artinya apa ya? Jangan nganggang. Iya, jangan nganggang. Benar. Wa tahamulun bi ra'sih, yaitu jangan nganggang. Ya.
Tapi jangan ditekan-tekan pisan. Ya. Koirang. Artinya ya jidat hitam karena kalau memang bukan sengaja, karena memang sujud ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang sengaja nggak hitam, nggak digusek, nah nggak seperti itu kan? Apa namanya? Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum. Kalau udah pertama dia harus keras dulu sama orang kafir, dia harus lemah lembut dulu sama orang muslim. Tarahum ruk'an sujadan, dan dia kamu melihat mereka doyan ruku, doyan sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dan tidak ada tujuan kecuali Allah. Simahum fi wujuhim min athar. Baru tandanya. Jangan tandanya dulu baru ngaco. Nah, artinya tandanya bukan berarti jidatnya harus hitam. Tanda asar, bekas daripada sujud. Nanti di hari kiamat, artinya di padang mahsyar, orang-orang yang sujud akan kelihatan di sininya cahaya. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Jadi betul kata Habib Muhadi, jangan ngambang. Watahamulun birasi. Terus syaratnya lagi, wartifa'u asafilihi ala a'alih, dan bagian belakang harus lebih tinggi daripada yang depan. Harus lebih tinggi. Paham ya? Lebih tinggi. Kalau begini, mules setengah. Paham ya? Wartifa'u asafilihi, dan bagian belakangnya harus lebih tinggi daripada bagian depan, yaitu bagian kepala. Jadi bagian belakang harus lebih tinggi dari bagian kepala. Terus syarat yang keberapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Dan syarat yang kelima sujud. Syarat konu jabhatihi maksyufatan, jidatnya harus yang nyentuh ke tanah harus terbuka. Harus terbuka. Nggak boleh ketutup sama kopiah misalkan. Sampean nempelnya, kopiahnya nempel sama tanah, nggak sah. Ya enggak. Terus sering lagi kalau kita sholat nggak pakai sajadah, misalkan di tanah, ya begitu sholat nempel semua di sini tanahnya kan. Terus sampai sujud yang kedua itu nggak sah kalau tidak kena jabhanya, jidatnya ke tanah. Paham nggak? Iya. Kalau kita di Hadramut, kalau sholat ya udah, kalau saking penuhnya nggak bawa sajadah, terus sana memang jarang bawa sajadah, pakai rida. Kalau punya rida, kalau nggak punya rida ya sholat sudah ada disediakan karpet sana terpal, tapi kan debu kan luar biasa, masya Allah. Nah kalau misalkan nempel, terus sini jidatnya ketutup sama tanah, terus sujud lagi yang kedua ya nggak sah. Nah, bersihin dulu. Ya. Dan nggak harus semua kebuka. Artinya gini, kan kadang kalau ada rambut sini, ya, awas rambutnya itu nutupin jidatnya, karena nggak sah. Enggak, maksudnya walaupun sedikit ketempel itu sah, asal jangan sampai yang sujud ke tanah itu bukan jidat. Ketutup sama rambut semua misalkan, itu nggak boleh. Kalau ketutup sama rambut semua ya nggak boleh. Sama sekali jidatnya nggak nempel ke tanah, itu nggak sah. Paham ya?
Yakin, paham? Amma baqiyatul a'dha'i, adapun selain anggota badan yang 7 tadi, jidat 1, terus tangan, terus lutut, berapa tuh 5? Ya lutut kan 2, telapak tangan 2, berarti 4, jidat 5, terus apa lagi? Kedua apa namanya, jari-jari kaki bagian dalam, berarti tuh selainnya sunnah, selainnya hidung sunnah. Fa yusannu an takuna al-yadani wa rijlan maksyufatan, dan sunnah telapak tangan, nah ini telapak tangan dan telapak kaki sunnah maksyufah, terbuka bagi laki-laki. Sunnah. Sunnah. Misalkan pakai sampean pakai apa? Sarung tangan. Terus kaki pakai kaos kaki lagi kedinginan. Boleh apa enggak? Boleh. Sunnah. Ya. Terus yang kelima, syaratnya lagi. Adamu sujud ala syai'in mahmudin lahu yataharrak biharakatihi. Adamu sujud ala syai'in, tidak sujud atas sesuatu yang di bawah padanya, yang yataharrak biharakati, yang bergerak ketika dia bergerak. Contohnya sorban. Sesuatu yang dibawa sama dia, terus dia sujud di atas itu, maka tidak sah. Ya, kesujudan. Atau memang sengaja? Karena dia, ya itu nggak apa-apa, karena nggak dibawa. Kalau dibawa, kalau dia bergerak, ketika kita bergerak, itu kalau kita sujud di atasnya itu nggak sah. Paham ya? Kalau dia sengaja, batal salat. Kalau nggak sengaja, dia harus ngulang sujudnya. Paham ya? Kalau dia sengaja, batal salat. Tapi kalau nggak sengaja, dia harus mengulang sujudnya. Paham? Yang ke-10. Yang berapa nih? Rukun yang keberapa? 11. Yang ke-10 at-tuma'ninatu fihi tuma'ninah. Sujudnya harus tuma'ninah. Secara yakin. Terus yang 11. Al-julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Dan syaratnya an la yaqsuda birraf'i ghairahu, dia nggak boleh ngangkat atau duduk di antara dua sujud bertujuan lain. Tujuannya lain. Wa an la yutawwilahu ala dzikril masyru', dan dia nggak boleh memanjangkan di atas zikir yang disyaratkan. Zikir yang disyariatkan. Apa zikirnya? Rabbighfirli warhamni, apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Lebih dari itu agak lama nggak boleh. Paham ya? Paling sedikitnya kayak membaca tasyahud awal. Kayak membaca tasyahud awal lamanya. Lebih dari itu ngelamun, batal salatnya. Fa in tawwalahu aliman amidan batalat salatu. Kalau dia tahu dan sengaja, batal salatnya. Li'annahu ruknun qasir, karena itu rukun pendek.
Ala kulli hal di sini ada sebagian ulama yang mengatakan nggak apa-apa kalau duduk di antara dua sujud, agak lama juga nggak apa-apa. Ya, karena itu rukun agak sedikit panjang untuk berdoa. Ala kulli hal. Ya. Paham ya? Ayo, tanggung. Asani asyar. Yang ke-12 tumakninatu fihi. Dia harus tumakninah. Al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud harus tumakninah. Harus tumakninah. Wallahu a'lam. Panjang habis itu tasyahud akhir. Agak panjang bahasnya. Ada yang mau tanya? Apa? Sujud matanya merem, apa? Salat mata merem. Jangankan sujud, salat tapi matanya merem. Ada yang mengatakan makruh Imam Nawawi. Kalau Imam Ghazali, kalau memang itu yurithul khusyuk, buat khusyuk nggak jadi masalah. Kalau buat khusyuk nggak apa-apa. Kalau memang menjadikan dia khusyuk. Tapi kalau memang bukan untuk sebab yang lain, untuk bukan tujuan untuk khusyuk, makruh. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Cukup, Bu? Ada yang tanya? Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syajarati asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah amyal khaliqal insaniyah wa asyrafus sural jismaniyah wa ma'dinal asrar rabbaniyah wa khazainul ulum sifayah sahibul qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah man darajatin nabiyyin tahta liwa'i fahum minhu wa ilayhi wa sallallahu mubarak alayhi wa ala alihi adad ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyayta ila yawmin tab'atsu man afnayta wa sallim tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa afdhalal mursalin wa alham malaikatal muqarrabin. Allahumma qina bil alim wa zayyinna bil halim wa akrimna bit taqwa jamil bil afiyah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa 'allimna ma yanfa'una wa la hadiniyah wa kulna salih wa ila Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngundang Jamiah sedanten mungkin dalu Jumat Khole Abad Rahman teng mriki tempatnya diundang, undangannya makaten mawon boten ngangge undangan malih. Lan ba'da duhur insyaallah ziarah wonten makbaroh makam teng Pelanjakan mereka diaturi mangga sing kersa mangga ba'da duhur Kemis ba'da duhur ning makom malam Jumate ba'da isya wonten mriki khale abahnya kesuwun semanten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.